Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Iwajan qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, menjadi sebuah keharusan bagi kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perlu kita pahami bahwa ketakwaan bukan hanya soal ibadah dan doa, tapi juga ketakwaan dalam menerima, memahami dan mengamalkan wahyu Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Saudara serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya dari akhir amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Terlebih pada momentum bulan Ramadan yang mulia ini, kita diingatkan pada peristiwa agung, yaitu peristiwa nuzulul Quran, di mana peristiwa tersebut adalah peristiwa turunnya Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Wahyu pertama yang turun bukanlah perintah sholat, bukan pula perintah zakat, tetapi perintah untuk membaca atau iqra'. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju takwa dimulai dari membaca, memahami, dan merenungkan ayat-ayat Allah. Takwa tanpa ilmu akan rapuh, ilmu tanpa membaca tidak akan tumbuh. Maka momentum nuzulul Quran menjadi pengingat bagi kita bahwa membangun ketakwaan harus diawali dengan membangun tradisi membaca Al-Quran, membaca tanda-tanda kebesaran Allah, serta membaca realitas kehidupan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Peristiwa nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya wahyu Allah yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, saat itu datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yakni 5 ayat dari surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dibenarkan. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada 2 fase atau 2 tahapan. Pertama yakni dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah, sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Kemudian fase kedua adalah dari langit dunia ke bumi secara bertahap selama 23 tahun.
Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Hujjah Al-Hujjah Tariqil Haq berpendapat bahwa dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara langsung, Al-Quran yang diturunkan secara bertahap menjadi kitab yang terbaik. Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Anallaha anzala kitab jumlatan wahidah wa anzala al-furqana mutafarriqan. Fakira ayyuhuma ahsanu nuzula Al-Quran ahsan." Sungguh Allah menurunkan kitab sebelum Al-Quran satu kali secara keseluruhan dan menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran secara terpisah. Maka jika dinyatakan atau jika ditanyakan di mana yang lebih baik turunnya, maka jawabnya Al-Quran lebih baik. Kelebihan Al-Quran yang diturunkan secara bertahap ini adalah karena sejarah diturunkannya wahyu secara keseluruhan pada umat terdahulu yang menjadikan mereka sangat berat mengerjakan semua perintah dan larangan yang ada di dalamnya. Kemudian mereka pun mengatakan, "Qalu sami'na wa ata'na." Katakanlah Al-Quran itu adalah Quran Allah. Mereka menjawab, "Faqalu sami'na wa ata'na." Kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Dari hal ini kita bisa memahami bahwa diturunkannya kitab suci secara langsung memberikan tantangan emosional yang sangat berat bagi kaum terdahulu. Bahkan tantangan yang mereka terima justru tidak membuat mereka berubah dan mengikuti apa yang diperintahkan dalam kitab suci Al-Quran, melainkan hanya didengarkan dan tidak dikerjakan dengan baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai umat yang telah mendapatkan karunia kitab suci terbaik ini, maka menjadi keniscayaan bagi kita untuk dalam membaca, memahami, mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran dengan bermaksimal mungkin, dengan melakukan secara maksimal. Dalam konteks ayat pertama yang diturunkan dari Iqra, perintah membaca dalam Al-Quran ini bukan hanya membaca teks, tetapi membaca situasi dan keadaan dalam kehidupan. Perintah ini membawa kita dalam dimensi untuk membaca ayat-ayat aulia, yakni firman Allah yang tertulis dalam mushaf, dan membaca ayat-ayat kauniyah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang dalam semesta. Ayat ini menjadi sumber dari perintah Rasulullah agar senantiasa menjadi pribadi yang bisa memahami segala sesuatu sehingga kebaikan akan menghampiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Yang artinya, siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya dia akan diberi pemahaman dalam memahami agama. Oleh karena itu, momentum nuzul Al-Quran ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita. Sudahkah kita membaca Al-Quran setiap hari? Sudahkah kita memahami maknanya? Sudahkah kita mengamalkannya dalam kehidupan nyata? Jangan sampai Al-Quran hanya menjadi hiasan di lemari saja, tetapi tidak menjadi pedoman hidup kita. Perintah Iqra adalah pesan abadi. Perintah ini bukan hanya seruan kepada Nabi Muhammad saja, namun juga kepada seluruh umat manusia, khususnya kita umat Islam. Jika kita ingin bangkit, maka jawabannya bukan sekedar pada jumlah umat Islam di dunia, tetapi pada kualitas ilmu dan kesadaran dalam menjalani kehidupan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Peradaban besar tidak dibangun dengan kebisingan, tapi dengan pemikiran. Tidak dibangun dengan kemarahan, tetapi dengan pencerahan. Maka marilah kita kembali kepada Iqra, membaca, memahami, mengamalkan, dan membangun peradaban. Karena satu kata itulah lahir optimisme dalam melanjutkan peradaban dunia. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa lakum bima fihi min ayatin wa hikmatin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي سمي وشكر له على التوفيق وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله فيما أمر والله عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارضهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمشرك والمشركين وانصر المشركين واحفظ المسلمين ودمر اعداء وعلى امرك الى يوم الدين. اللهم ارفع عنا ما ضر منك وما بدا الحمد لله وسائر المسلمين على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله